yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji BPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iwayan Surodano, LPTK Universitas Hindu Igusti Bagus Negeriun Negeri Denpasar dengan nomor NIM 254118164. Nah, saya mengajar di SD Negeri 2 Cempago, Kabupaten Bangli, Kecamatan Bangli. Di sini saya akan membuat video pembelajaran UKIN di kelas 3 dengan materi pengertian hari suci dan jenis-jenis hari suci berdasarkan SASE. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan ngaturan para musanti. Om Santi Santi Santi. Berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Maturang pamanjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Hebat, luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Bagaimana kabarnya? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh, fresh, fresh. Tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Baik, sebelum pembelajaran lain, mari kita nyanyikan lagu wajib dulu ya. Silakan, Komang. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ya, silakan anak-anak duduk ya. Nah, di sini ada yang nggak hadir ya? Ya baik, coba didengarkan di sini lakukan absen dulu ya. Desa Mande Kurniawati, Desa Nyoman Adi Sawitri, IKD Bagas Nanek Garendra. Ya baik. Nah, untuk hari ini anak-anak sudah hadir semua ya, tapi tidak ada yang tidak hadir. Ya, anak-anak sehat ya? Ya, baik. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, nah, apakah ada anak-anak yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Apa yang Bapak ajarkan? Ayo. Apa yang Bapak ajarkan minggu lalu? Siapa yang berani angkat tangan? Ayo. Ya, coba Oci. Ya, Tripararta. Siapa yang tahu apa itu Tripararta, Nana? Ya, coba Komang Sukareni. Iya, tepuk tangan dulu ya. Materi yang telah Bapak berikan minggu lalu. Ya, nah di sini Tripararta itu memiliki bagian-bagian. Siapa yang masih ingat bagian-bagian dari Tripararta? Iya, coba Kartika. Asik, kuliah,
Ya, AC punya bakti. Siapa yang tahu arti AC? Nah, sebelum Bapak lanjut untuk ke pembelajaran sekarang, apakah anak-anak sudah membaca bukunya di rumah? Sudah. Sekarang anak-anak akan belajar tentang materi apa, anak-anak? Apa? Ya, di sini kita akan belajar tentang pengertian hari suci. Ya, dan jenis-jenis hari suci. Ya. Baik, siapa yang sudah tahu pengertian dari hari suci? Ya, coba komen Rizka. Apa itu komen? Agama Hindu banyak memiliki hari suci keagamaan. Hari suci dirayakan berbeda dengan hari-hari biasa. Pada hari biasa, umat Hindu bersembahyang dengan cara yang sederhana, memakai pakaian sehari-hari yang bersembahkan sarana beribadah materi, disertai dengan lantunan puja Trisanjur. Iya, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Kemudian ada yang lain. Iya, coba. Diyakini yang dewasa beryoga pada hari untuk memberikan anugerah kepada umatnya. Hari suci adalah hari-hari istimewa yang disucikan dan disakralkan oleh umat Hindu. Iya, tepuk tangan dulu ya. Ini pengertian dari hari suci. Nah, lagi satu. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis hari suci berdasarkan sase? Ya, coba Onan. Purnama, Tilam, Siwalatri, Nyepi. Ya, ada yang disebut Rainan Purnama. Ada yang disebut Tilam. Ada yang disebut Siwalatri. Ada yang disebut Ya. Berarti keempat hari suci ini dimiliki oleh umat apa? Umat Hindu yang harus disucikan. Ya, baik. Bisa dibaca ya? Ya, di sini kita akan belajar tentang hari suci agama Hindu, pengertian dan jenis-jenis berdasarkan sasi. Ya, berarti anak-anak sudah bisa menyebutkan, berarti anak-anak sudah betul-betul mempelajari materi hari ini. Ya. Nah, sekarang Bapak lanjut dulu ke pengertian hari suci. Bisa dibaca ya? Ya. Nah, di sini pengertian hari suci ada 4 ya. Yang pertama yaitu hari suci adalah hari yang disucikan atau dikeramatkan oleh umat Hindu. Ya, karena di sini kalau ketika hari suci berarti kita tidak boleh menyepelekan hari tersebut, karena bagi umat Hindu hari suci itu adalah hari yang penuh dengan makna. Ya, karena hari suci itu digunakan untuk menyembah kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya, semoga kita selamat ya. Kemudian yang kedua, pada hari ini umat Hindu melaksanakan kegiatan keagamaan khusus untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa beserta manifestasinya. Contohnya pada hari suci Tilem. Biasanya kalau hari suci Tilem itu anak-anak melaksanakan apa? Iya, sudah sembahyang di rumah? Ya, di sini kita sebagai umat Hindu kita harus rajin bersembahyang ya. Semoga kita dilindungi oleh ide Sang Hyang Widi Wasa. Makanya di sini pada hari tersebut kita melaksanakan persembahyangan atau menyembahkan sarana upakara. Berupa apa? Ada yang berupa cana, kemudian apa lagi? Ada yang berupa banten. Ya. Kemudian lanjut. Nah, tujuannya adalah untuk menyucikan dari lahir
dan batin. Dan di sini untuk memohon anugerah serta keselamatan. Makanya kita sebagai umat Hindu tentunya harus rajin-rajinlah bersembahyang. Nah, kalau sembahyang itu bukan kita harus menggunakan banten atau sarana. Nah, di sini kita bisa melaksanakan persembahyaan seperti Trisandil. Apakah anak-anak sudah Trisandil? Sudah ya? Berapa kali anak-anak melaksanakan Trisandil? Berapa? Berapa kali? 3 kali. Coba sebutkan Esther. Berapa kali Trisandil Esther? Jam berapa? Jam 6 pagi. Lagi? Jam 12 siang. Lagi? Jam 6 sore. Apakah sudah dilaksanakan? Ya. Tapi bagus ya, sudah dilaksanakan. Nah, kemudian lanjut. Pelaksanaan didasarkan pada perhitungan sasih ya. Nah, di sini karena kita belajar tentang hari suci berdasarkan sasih ya. Bapak lanjut. Jenis-jenis hari suci berdasarkan sasih. Nah, tadi Bapak sudah bahas ini ya. Ya, seperti Ilam, seperti Purnama. Tadi Bapak sudah bahas kan? Masih ingat? Ya. Nah, di sini hari raya Purnama terjadinya setiap Sukla Paksa atau paruh terang bulan. Ya. Berarti ketika bulannya nampak semua. Ya. Kemudian makna dari raya suci seperti Purnama, maknanya yaitu hari suci untuk memuja Sang Hyang Chandra atau Dewa Bulan. Kemudian cahaya bulan purnama melambangkan kesucian dan anugerah. Umat Hindu melaksanakan persembahyangan memohon berkah dan penyucian diri. Ya, makanya pada hari raya Purnama ini tolong anak-anak agar bisa mengheningkan pikiran. Ya. Kemudian yang kedua yaitu rainan suci seperti film. Nah, terjadinya setiap Krishna paksa. Ya. Bapak ulang, terjadinya setiap Krishna paksa atau paruh gelap bulan. Berarti bulannya tidak nampak. Ya. Gelap ya. Dan di hari raya suci Tilang ini memiliki makna, yaitu hari ini digunakan untuk memuja Sang Hyang Surya. Ada yang tahu Pak siapa sih Sang Hyang Surya itu? Ya, coba komen. Dewa Matahari. Beliau adalah Sang Hyang Surya. Ya, tujuannya adalah untuk memperlindung atau melebar segala kotoran dan hal-hal negatif dalam diri dan lingkungan. Ya, itu mengenai hari suci. Jenis-jenis hari suci berdasarkan sase. Ya, baik. Mungkin itu aja materi untuk hari ini. Ada yang bertanya dulu? Sudah jelas? Nah, kalau jenis-jenis hari suci itu terdiri dari berapa? Bisa menyebutkan? Apa? Ya, baik, berarti anak-anak sudah paham. Nah, sekarang silakan anak-anak membuat kelompok, ya, silakan. Sudah, ya, sudah ya. Nah, di sini tujuannya Bapak membuat kelompok agar anak-anak
bisa saling bertukar pikirannya. Dan sini anak-anak itu harus betul-betul berkoordinasi dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan ini. Ya, kalau bekerja kelompok itu anak-anak tidak boleh mengerjakan sendiri. Ya, harus bersama-sama. Ya, tetapi sebelum Bapak bagikan gambar yang anak-anak amati, di sini Bapak akan refresh dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh, fresh, fresh. Apakah masih semangat? Benar. Ya baik, di sini Bapak akan bagikan. Silakan anak-anak amati gambarnya. Ya. Nah, di sini Bapak memberikan tugas yaitu mengamati gambar. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan anak-anak kerjakan dan koordinasikan sama teman satu kelompoknya. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan ya atau mengamati gambar tersebut, silakan anak-anak presentasikan ke depan. Ya. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Bagaimana? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, baik. Kalau sudah, coba dari kelompok 1 dulu. Ya, mempresentasikan hasil pengamatan gambarnya. Ya, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 memahami hasil pengamatan dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1, silakan. Siapa yang berani mewakili, silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Sahabat Lewati dari kebetulan kelompok 1. Kita sebagai manusia tidak boleh menggunakan api saat hari suci berlangsung atau dimulai. 2. Tidak boleh membuang sampah di kolam atau di atas sungai. Kalau itu tidak sopan bagi Tuhan. 2. Dari masih hidup kita tidak boleh mencuci atau mencuci sembarangan di segala tempat suci. 4. Kita tidak boleh berdiri di tempat suci atau pulau karena mau Iya, tepuk tangan dulu. Bisa diterima? Iya, coba lagi siapa yang berani? Ya, kelompok 1 lagi 1. Coba ya, kalau anak-anak mempresentasikan hasil pengamatannya, tolong ya jelas supaya anak bisa didengar sama kelompok yang lain ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Tua Nasya Dirata dan perwakilan dari kelompok 1. 1. Kita tidak boleh berpura-pura saat nyepi. 2. Kita tidak boleh membuang sampah di depan tempat suci seperti pura. 3. Kita tidak boleh kencing di pura karena tempat suci. 4. Kita tidak boleh makan
suci dilaksanakan. Iya, tepuk tangan dulu. Satu. Bagaimana bisa diterima? Bisa. Bisa Bapak lanjut? Bisa. Iya, sekarang lanjut ke kelompok 2. Jelaskan sedikit ya mengenai pengamatan dari keempat gambar. Gambar yang pertama itu ada orang yang sedang menyalakan kembang api. Apakah kita wajib menyalakan kembang api ketika pada saat hari raya suci? Nah, silakan anak-anak janganlah melakukan hal seperti itu. Ya, nanti di sini anak-anak nggak bisa mengamati gambarnya dengan baik. Kemudian untuk gambar yang kedua, yaitu ada seorang yang sedang membuang sampah pada saat memperingati hari suci. Ya, biasanya kalau ada sampah, tentunya kita harus membuang sampah itu ke tempat yang ada tempatnya. Jangan kita pada saat melaksanakan piodalan kita menaruh sampah itu dekat dengan pelingge. Kalau udah dekat dengan pelingge seperti ada sampah tuba yang masih nyala, kalau kita letakkan sampah itu di dekat pelingge, itu bakal menyebabkan kebahayaan, bisa membakar sebuah pelingge atau tempat suci. Makanya di sini kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ketika kita gambar yang keempat, yaitu pada saat rainan tilam. Sumpama kalau kita kebelet pipis anak-anak pada saat melaksanakan persembahyaan, kita tidak boleh kencing di tempat suci. Ya, jangan di depan tempat suci anak-anak kencing itu, nggak boleh. Ya, biasanya kalau kita kebelet pipis, tentunya kita harus pergi ke kamar mandi. Jangan kita kencingnya di depan pelingge, karena tiap pelingge atau tempat suci itu sudah disucikan. Ya, makanya di sini di tempat suci kita tidak boleh berkata. Ada yang belum kebagian? Ya, silakan dikerjakan dengan baik ya. Dikerjakan dengan baik. Kalau sudah anak-anak selesai mengerjakan, silakan anak-anak kumpulkan. Ya, silakan anak-anak perhatikan soalnya dengan baik ya, supaya apa yang anak-anak jawab agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sini supaya Bapak bisa menilai sampai seberapa anak-anak sudah menerima yaitu pembelajaran hari ini. Di sini Bapak akan kasih waktu 10 menit. Silakan anak-anak kerjakan. Nah, di sini anak-anak nggak boleh seperti tadi mengerjakannya. Silakan kerjakan sendiri. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Semoga dari hasil pekerjaan anak-anak mendapatkan hasil yang baik. Ya, silakan selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mengerjakan tugasnya seperti tugas kelompok tadi. Di sini anak-anak kerjakan sendiri. Ya. Sudah selesai? Sudah, ya baik, silakan kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya, silakan anak-anak kumpulkan ke depan. Ya, satu orang yang mengumpulkan, jangan ya, kumpulkan semua. Ya. Ya. Silakan anak-anak kumpulkan dulu.
bawah. Sudah ya. Nah, di sini Bapak kan bahas dulu dari hasil pekerjaan anak-anak yang anak-anak kerjakan tadi, yaitu nah di sini supaya anak-anak tahu ya atas soal yang Bapak berikan tadi. Nah, seperti di soal yang nomor 1 anak-anak. Nah, di sini hari suci dirayakan berbeda dengan hari-hari biasa. Pada hari biasa, umat Hindu sembahyang dengan cara yang A. Mewah, B. Megah, C. Sederhana, D. Berlebihan. Apa jawaban anak? C. Ya, tepuk tangan dulu ya. Kemudian soal yang nomor 2. Hari suci diistimewakan dan disucikan oleh umat Hindu disebut dengan A. Hari biasa, B. Hari suci, C. Hari kusuk, D. Hari Rabu. Apa jawabannya? B. B. Baik, pintar sekali ya. Nah, dapat 100 ini. Kemudian yang ketiga, termasuk ini, berikut ini yang termasuk jenis-jenis hari suci berdasarkan sase. Ya, masih ingat kan? Ya, masih ingat. A. Kuningan, B. Galungan, C. Pagar Wesi, D. Hari Raya Nyepi. Ya, berarti Nyepi itu berdasarkan hari suci berdasarkan sase. Yang kelima. Nah, pada hari suci purnama umat Hindu melaksanakan persembahyang untuk memuja dewa siapa? A. Surya, B. Chandra, C. Indra, D. Brahma. B. B ya? Iya, Dewa Chandra. Iya, berarti anak-anak udah benar betul semua. Ya. Nah, mungkin sebelum Bapak akhiri materinya untuk hari ini. Nah, di sini dapat Bapak simpulkan ya. Ya, berarti di sini Bapak dapat simpulkan bahwa pada hari raya suci agama Hindu berdasarkan sasi, nah seperti Purnama, Tilam, hari raya Siwaratri, Nyepi, tentunya kita harus hormati ya, yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita sebagai umat Hindu tidak melaksanakan hari tersebut ya, karena di sini kita harus melestarikan hari sucinya. Nah, mungkin untuk hari ini karena ada waktu, nah sebelum Bapak akhiri mungkin ada yang bertanya. Sudah jelas? Ya, baik, kalau tidak ada yang bertanya mungkin Bapak cukupkan materinya untuk hari ini. Nah, akhir kata, karena tadi dibuka dengan tangan jali, mari kita tutup dengan pengaturan Paramo Santi. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Matura Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih. Silakan anak-anak bisa beristirahat ya.